Oke, berikut adalah feedback rekam kembali karena kemarin rekamannya tidak bagus, hanya sedikit. Baik, judulnya adalah Bibliometric Analysis of Artificial Intelligence Used in ELT during 2018 dan 2023 di Indonesia. Nah, ini sudah oke, cuman seperti yang saya sarankan kemarin itu adalah artificial intelligence itu terlalu lebar. Kamu harus khususkan dengan jenis artificial intelligence tertentu. Misalkan generatif artificial intelligence, ya, atau menyebutkan langsung, misalkan ChatGPT, Perplexity, dan apa gitu yang populer tetapi yang juga biasa dipakai oleh mahasiswa atau siswa Indonesia. Nah, itu kamu harus spesifikkan gitu. Kemudian kalau tahun itu bagusnya sampai di tahun 2024 karena apa kalau penelitian ini itu kalau tidak the current gitu ya itu kurang bagus. Misalkan 2018 sampai 2024. Tapi kapan ambil datanya tergantung misalkan bulan berapa. Kalau bulan Agustus, September itu kan hampir selesai 2024. Oke, itu kemudian di introduction kamu bicara tentang ini dulu apa jangan bicara tentang teknologi secara umum dulu ya tapi kita bicara tentang bibliometrik ya misalkan access synthesis. Access synthesis artinya bahwa kita berusaha untuk memaknai riset yang selama ini dilakukan. Jadi penelitian-penelitian riset sintesis seperti bibliometrik, kemudian uh, meta-analisis, systematic review, dan lain sebagainya itu semakin populer hari ini karena memang didukung oleh teknologi dengan sistem uh, cloud system kan atau big data. Itu artinya yang memungkinkan bahwa para researcher atau para educator itu memiliki akses kepada jangkauan yang lebih luas database penelitian di seluruh dunia. Jadi kan kita bisa mengambil informasi yang mana bibliometrik ataupun yang lainnya itu tidak akan mungkin jika kita tidak memiliki akses data. Oke, kemudian set questionnya adalah for other research publication citation and growth. Oke, tinggal artificial intelligence-nya itu aja dikhususkan. What journal author article have read the citation? Okay. How have the topical book published? Okay. Mungkin kalau kamu baca beberapa research bibliometrik itu bisa nambah lagi nih. Biasanya kalau bibliometrik itu pertanyaan risetnya tuh lumayan bisa sampai 5 gitu ya. Coba dilihat lagi. Kemudian ini oke, signifikan saya skip riset terminologi itu mungkin ini artificial intelligence, oke, riset trend, yes, bibliometrik, oke. Ini mungkin tidak perlu, tapi kalau tidak perlu karena ini bagian daripada bibliometrik. Ini akan dijelaskan lebih lanjut di chapter. Oke, selanjutnya bibliometrik in science. Kira tadi saya sudah bahas sedikit itu ya. Jadi kita bibliometrik itu adalah salah satu metode penelitian ataupun desain penelitian. Jadi dia sebenarnya di bawah payung metode penelitian yang lebih besar yaitu sintesis. Jadi kamu harus baca buku itu dulu untuk lebih bisa memahami bibliometrik science. Kemudian analisis apa saja di dalam bibliometrik itu harus kamu bahas di sini kan. Tema-tema ataupun kalau kita bicara tentang bibliometrik,
maka akan ada beberapa topik khusus gitu yang harus dibicarakan. Sekaligus kita mendefinisikan apa sih bibliometrik itu, itu kan bibliometrik itu kan melihat tren apanya dan kemudian hubungan antar tren atau seperti itu. Maka itu menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Nah ini maksud saya ini harus diperbaiki bagian ini karena belum saya lihat ya bagian-bagian itu. Kemudian artificial intelligence in ELT, judulnya sudah betul ya, tinggal di dalamnya ini aja ya, artificialnya apa saja kira-kira yang sedang dipakai ya di dunia ELT ya. Kan misalkan AI for speaking, for writing itu kan beda-beda, atau for reading juga ada. Yang paling populer ya for writing dan speaking. Tapi yang lain juga pasti ada. Itu disinilah kamu sebenarnya di bagian ini untuk membahas apa namanya aplikasi-aplikasi artifisial yang biasa dipakai oleh baik itu guru maupun siswa. Trending topics ya berarti ini adalah penelitian-penelitian terdahulu ya yang juga hubungannya dengan penggunaan AI ataupun uh, penelitian di bidang ELT yang hubungan dengan teknologi dan AI gitu. Conceptual framework yang saya kurang paham kemarin karena conceptual framework harusnya kamu memberikan sebuah sketches ya atau visualisasi dari framework kamu jadi sebuah kayak flowchart dan sebagainya supaya kita bisa memahami kenapa melakukan conceptual framework itu seperti apa, kenapa melakukan bibliometrik kan seperti itu, tapi tergambar dari sketches atau infografik yang kamu buat. Kemudian metodologi, ya riset-risetnya adalah bibliometrik, kami jelaskan lagi bibliometrik apa di sini, cakupannya apa saja, pekerjaannya apa saja, tahapan-tahapannya apa saja. Nah, disinilah kemarin yang saya bilang, kamu harusnya menjelaskan tentang proses melaksanakan proses step by step melakukan bibliometrik. Nah, bibliometrik itu kan mulai dari biasanya ada penjelasan tentang identification. Biasanya kalau meta analisis itu kan menggunakan Prisma. Jadi konsep Prisma gitu yang di dalamnya tuh ada identification, penentuan bukan mencari, mengeksplor database, kemudian setelah itu di screening berdasarkan kriteria inclusion and exclusion. Dan oleh karena itu di sini kamu harus menjelaskan tentang inclusion sama exclusion. Kemudian data collection itu penjelasan tentang sebenarnya inclusion exclusion juga. Jadi nah ini tidak perlu dipisahkan, tetapi satu paket penjelasan tentang bibliometrik di atas itu. Ini bibliometrik. Di penjelasannya itu kalau sudah di metodologi itu sangat praktis ya. Penjelasan tentang tahapan langsung nanti di lapangan seperti apa. Nah, kamu menggunakan aplikasi apa? Itu kan biasa kan publish or perish kan, atau menggunakan BDL atau menggunakan Excel biasa dan lain sebagainya. Kamu bisa bicara di sini dan bagaimana mekanisme kamu mengumpulkan data tersebut dan menyeleksi sampailah pada data akhir yang kamu gunakan, yang kamu analisis. Nah, analisisnya ini ya kamu bisa menggunakan itu tadi aplikasi
aplikasinya Voice Viewer itu sebenarnya hanya salah satu tahapan daripada bibliometrik. Tapi kalau kamu ingin menggunakan Voice Viewer, berarti kamu harus menjelaskan itu di sininya. Di data analisis itu, Voice Viewer itu bagaimana tahapan-tahapannya. Kan? Dikasih pointer aja mungkin ya, tahap 1, 2, 3. Supaya kita bisa memahaminya dengan lebih sederhana karena itu seperti kronologi urutan pekerjaan. Ya, ketika kita menganalisis data menggunakan metode bibliometrik dan menggunakan software Viewer dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu ya secara umum bagaimana cara kamu melakukan itu. Nah, yang missing di kamu ini yang paling penting sebenarnya, tapi missing itu adalah exclusion dan inclusion criteria. Kemudian yang kedua adalah jenis artificial intelligence. Kamu ingin fokuskan. Tidak mungkin kamu hanya bisa mengatakan artificial intelligence. Itu akan sangat banyak dan sangat sulit. Nah, bisa saja kamu artificial intelligence jenisnya apa saja itu bisa kamu masukkan dalam teori atau dalam framework exclusion dan inclusion. Misalkan artificial intelligence yang di-include itu misalkan ChatGPT, Grammarly, misalkan, atau Quillbot dan lain sebagainya itu. Yang di-exclude misalkan translation dan translator dan sebagainya. Intinya ada proses itu dan tentunya ada poin-poin kriteria-kriteria tentang inclusion dan exclusion. Kemudian yang ketiga adalah tadi tentang searching database, ya, database apa saja yang ingin kamu lakukan, kemudian keywords yang akan digunakan itu apa. Terus ada atau di chapter 3 penjelasan tentang proses penelitian. Oke, saya kira itu ini bibliografinya sementara oke. Tapi harus konsisten, tidak seperti ini ya, ada kapital dan sebagainya itu. Judul dalam penelitian di referensi itu tidak kita. Baik, saya kira itu ya feedback dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijadikan referensi untuk kamu perbaikan. Good luck for you.